Oke, Bung Refli, bagaimana lalu Anda merespon menanggapi bahwa ada hasil yang bisa dikatakan jauh berbeda dari survei independen Anda dan juga survei yang dilakukan oleh indikator? Ya, pertama ya kita hormati saja, tetapi memang kalau saya ingin disuruh mengkritik ya misalnya, pertama saya ingin tahu sumber dananya dulu. Kalau sumber dananya itu terkait dengan yang bersangkutan atau ada hubungan-hubungan kaitan yang bersangkutan, saya terus terang nggak percaya. Yang kedua, apakah motivasinya untuk misalnya campaign? Kan kita tahu bahwa banyak orang sekali yang maaf kata ya dibayar untuk mengkampanyekan bahwa ijazah Jokowi asli. Itu beda sama masyarakat yang biasanya yang ngomong apa adanya. Yang berikutnya adalah kalau saya lihat random ya, saya kok agak sedikit mengkritik random samplingnya karena yang dijangkau kan sesungguhnya adalah orang-orang yang punya HP dan kemudian itu berasal dari database saja, database indikator. Makanya saya agak mengkritik randomnya. Saya kira patut dipertanyakan. Kedua, berikutnya adalah pon survei itu ya saya juga itu kan bias terhadap orang-orang yang bisa dicapai dengan telepon. Nah berikutnya dua terakhir adalah soal pertanyaan dan soal jawaban yang tersedia. Begini, kalau soal pertanyaan ya, pertanyaan yang disampaikan menurut saya too strong. Apakah Anda percaya Jokowi memalsukan ijazah? Kalau itu pertanyaannya, saya kira secara psikologis orang juga orang Indonesia kan nggak tegaan juga. Tapi kalau misalnya kita lebih soft, mana Anda yang percaya Bareskrim atau Roy Suryo misalnya. Nah, kemudian apakah Anda percaya dengan UGM misalnya, percaya tidak percaya, dan variabelnya itu tidak abu-abu. Terakhir jawaban variabelnya begini, percaya, kurang percaya, tidak percaya sama sekali variabelnya. Maka Oke, kurang percaya, ya, cukup percaya, itu oke. menurut saya variabel abu-abu yang sering sekali digunakan Baik, surveyor gimana atau Bung Kennedy pollster jika untuk Anda, itu. survei Anda ditanggapi atau dilihat sebagai suatu survei dengan apa, abu-abu gitu, seperti dikatakan seperti itu? Eh, saya tidak ingin berdebat gitu ya untuk hal ini karena menurut saya survei yang tadi disampaikan oleh Bang Refli lakukan itu menurut saya dari sisi metode saya udah berbeda gitu. Itu tidak apple to apple untuk dibandingkan dengan hasil survei yang kita lakukan gitu. Selain karena pertanyaannya pun juga berbeda ya, perumusan pertanyaannya gitu. Tapi Survei Bung Refli menurut saya juga itu kalau tidak, koreksi saya kalau saya salah gitu. Sepertinya hanya menangkap sentimen dari sosmed ya, dan itu pun saya belum lihat secara mendetil dari platform mana saja gitu loh. Tapi survei yang kita lakukan ini sudah bisa kita pertanggungjawabkan karena sudah sering kami lakukan selama musim pilkada, pilpres dan pileg gitu loh. Dan itu sejauh ini bisa kami pertanggungjawabkan gitu, metode dan juga hasilnya bisa oke, dipertanggungjawabkan secara artinya ilmiah. bagaimana indikator membuat survei ini? Ini motivasi Anda membuat survei ini atas dasar apa? Ini sebenarnya pertanyaan tambahan yang kita lakukan karena rilis yang kita lakukan kemarin itu ingin mengecek persepsi terhadap kinerja penegakan hukum di Indonesia gitu. Tapi ada pertanyaan tambahan karena ada isu mutakhir terkait dengan pemalsuan ijazah Jokowi ini. Oleh karena itu ada pertanyaan tambahan ini. Oleh karena itu kita tidak bertanya banyak pertanyaan kan karena ini hanya pertanyaan sisipan gitu loh. Jadi tidak ada motivasi lain selain menangkap sentimen publik terhadap isu yang termutakhir yang banyak dibincangkan oleh publik gitu loh. Dan memang di data kami temukan awareness terhadap isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini memang sangat tinggi ya, 76% gitu yang sudah pernah mendengar soal isu ini gitu. Meskipun Oke, saya secara pribadi menganggap ya, isu ini bukanlah isu yang produktif gitu loh oke. untuk